Seorang anak kecil selalu dibully karena bentuk tubuhnya, bahkan dijuluki dengan panggilan Butami. Buta artinya babi dan Mi sendiri dari nama akhir anak tersebut Harumi. Namun kita time skip ke masa SMA, di mana Harumi masuk SMA dan mendaftarkan diri untuk masuk ke tim basket. Dia membawa kertas formulir yang sudah dia tulis buat bergabung. Namun tak kenapa dia gugup dan ketakutan, seperti orang penakut dan terlalu negatif. Tapi tiba-tiba di belakangnya ada cewek yang berkata, "Kau menghalangi jalanku." Kalau mau melihat klub basket tempatnya ada di atas, tetapi Harumi malah shock dan malah langsung kabur dan minta maaf. Di situ juga ada anak basket dan ternyata cewek yang tadi itu manajer dan bertanya apa di basket memang yang tinggi itu lebih diuntungkan, karena si Harumi ini tingginya sekitar 190 cm. Namun ternyata si Harumi yang kabur, dia meninggalkan formulirnya dan diambil oleh sang manajer. Padahal udah daftar kok, kenapa malah pulang? Nah, kita pergi ke sebuah taman gitu yang ada ring basketnya, dimana si Harumi ternyata punya trauma kena bully orang lain. Hanya karena disebut penghalang yang dikatakan cewek manajer tadi, Harumi malah mengaitkannya dengan trauma dan lari. Kalau begini, sekalipun aku mulai main basket lagi, aku tidak akan bisa bertahan. Karena ternyata tahun lalu saat kelas 1 SMP Harumi keluar dari klub dan sangat menyesalinya. Nah, Harumi yang ngomong sendirian, tiba-tiba saja dia melihat anak yang nangkring di atas ring basket. Tetapi uniknya nggak ada orang, cuma hanya ada sepatu basketnya saja. Bisa disebut skijo bisa juga sih, karena Harumi mendengar sepatu itu bicara padanya buat tunjukin sebuah dang. Harumi tentu gemetar dan gak percaya dia mendengar sepatu itu bicara, yang dimana sepatu itu benar-benar bicara kepada Harumi. Sepatu itu berkata, rasanya udah lama aku nggak ngobrol sama orang, dan dia terus minta Harumi melakukan dang. Harumi masih panik dan takut dan berkata sambil gemetaran, aku nggak bisa, bukan karena sakit, lebih ke kemampuan fisikku. Dan pas sepatu itu nanya berapa tinggi Harumi, membuat Harumi nyadar juga, kayaknya aku tumbuh lebih tinggi lagi belakangan ini. Tapi pengukuran tinggi atau cek medis di SMA belum dilakukan, jadi aku tidak tahu. Namun ya, sepatu hantu ini terus minta Harumi melakukan dang, meski Harumi bilang dia beneran gak bisa. Dan lucunya, sepatu ini malah sedih dan ngasih tahu, kasihan banget aku ini waktu baru masuk SMA, aku kecelakaan dan meninggal. Waktu aku bilang ke Pak Tua di atas sana, ya semacam malaikat atau Tuhan gitu maksud dia, biarkan aku main basket sedikit lagi dong. Dan setelah itu aku kesurupan di sepatu basket peninggalan ini, tapi tetap nggak bisa main basket. Kalau nggak lihat dang yang keren, aku nggak bisa tenang dan nggak bakal bisa naik ke surga. Dan pada akhirnya Harumi pun memenuhi keinginan sang sepatu hantu. Tapi dia baru nyadar kok rasanya sekarang ring basket ini jauh lebih dekat dibandingkan waktu SMP. Namun ya lucunya Harumi meloncat tapi nggak sampai dan gagal melakukan dang, membuat dia malu sendiri. Tapi si sepatu hantu memujinya, kalau kamu latihan cara melompat mungkin kamu bisa. Tapi lucunya sepatu hantu lupa dia pengen lihat dang hari ini juga, dan memaksa Harumi terus melompat dan melakukan dang. Bahkan sampai malam tiba, sang manajer basket pun udah pulang dan melihat Harumi, di mana Harumi sama sekali belum berhasil. Dan sepatu hantu berkata, langkah kakimu udah bagus, lututnya juga udah menekuk dengan keren, tapi punggungmu masih bungkuk lagi, kelihatan jelek. Dan sepatu hantu ngasih tahu kalau pegang bola dengan satu tangan mungkin lompatanmu lebih tinggi. Tapi Harumi berkata, kalau pegang bola dengan satu tangan aku nggak bisa pegang dengan benar. Harumi terus meloncat tanpa henti dan dia mulai berpikir, aku ini ngapain sih sebenarnya, capek, sudah berapa kali ya aku gagal. Sejak dimana Harumi terus dibully dengan badan gemuk dan pendeknya. Tapi meski dihina dan terus disuruh berhenti dari basket, Harumi terus berlatih.
Nah, lalu sepatu hantu ngasih saran, rahasianya membuat bola menempel di ujung jarimu. Dan dengan gokil, Harumi berlari dan meloncat dengan kerennya berhasil melakukan dangnya. Lucunya dia sendiri nggak nyangka bisa berhasil dan tiba-tiba si manajer cewek tadi menghampiri dan berkata, "Oh pantes ya, kalau tinggi memang lebih menguntungkan," yang dimana dia bernama Miyagi memberikan kertas formulirnya ke Harumi. Miyagi bilang, selama masa percobaan masuk klub, kamu bahkan gak datang untuk lihat-lihat, tapi kamu sudah nulis formulir pendaftaran. Keren banget loh. Kalau kamu sampai latihan sendiri di taman, besok datanglah. Semuanya menunggu kamu. Di klub nanti tunjukkan dangmu lagi ya. Nah, si Harumi pun bicara ke sepatu hantu, tapi dia terkejut karena sepatu itu tidak menjawab. Dan Harumi berpikir, perkataan sepatu tadi kalau nggak lihat dang, dia nggak bisa tenang dan nggak bisa naik ke surga. Dan apakah dia sekarang sudah ke surga? Nah, keesokan harinya, Harumi dengan energi besarnya memutuskan buat berani ke klub basket. Meskipun lucunya pas di jalan dia ragu-ragu, namun setelah Miyagi berkata kepadanya membuat dia pergi. Tapi ya, meski begitu lucunya dia malah berhenti dan berpikir aku pasti bakal jadi pengganggu lagi. Namun ternyata si Harumi ini membawa sepatu hantu karena kehujanan, jadi dia membawanya. Dan pada akhirnya Harumi datang juga ke klub basket, di mana di sana ada orang yang bermain dari klub basket juga. Dan plot twist yang tak terduga, Harumi shock karena yang bermain ini sempanya dulu yang membulinya di basket SMP. Dia bernama Kano dan langsung tahu dan menyapa Harumi. Dan di sisi lain, tentu Harumi jadi ingat traumanya terhadap bulian si Kano ini. Kano sudah langsung tahu dari penampilan kacamata dan rambut Harumi. Ternyata Harumi nggak cross-check bahwa Kano senpai di sekolah ini. Dia pun jadi panik dan penuh keringat. Bahkan Kano nggak berubah, berkata dia nggak butuh Harumi masuk ke tim basket. Berhenti saja, dengan mental babi laut sepertimu nggak akan sanggup di sini. Meskipun anggota sedikit, latihannya super keras. Namun Harumi juga sadar memang benar Kano senpai yang dulunya calon pemain pilihan prefektur di SMP pun pernah pengen kabur. Dan si Kano senpai pun berkata, dari babi laut berubah jadi pohon mati emang bisa apa? Si Kano ini emang jago kelihatannya. Dia berhasil mencetak 3 point di jarak jauh. Akan tetapi ketika Harumi melihat ke bawah, dia nggak sadar telah memakai sepatu hantu. Dan yang anehnya, ukurannya itu pas banget di kaki Harumi. Dan tiba-tiba Kano yang memutarkan bola di jarinya direbut oleh Harumi. Dan yang mengejutkan, Harumi malah tertawa dan dengan badas memutarkan bola dengan jari tengahnya dan berkata kalau berhasil merebut 5.000 yen. Semuanya malah jadi diam, gak percaya candaan si Butami. Namun lucunya Harumi meledek, jangan bilang ke papa jika nangis. Tentu saja yang lain jadi kesal dan maju, tapi dengan sangat badas, Harumi mengeluarkan aura sambil melakukan crossover. Dengan gokil, Harumi melatih 3 orang dengan mudah, beneran gak bisa disentuh, dan Harumi menuju ke arah Kano. Dan si Kano jadi kesal, berani-beraninya si babi ini. Akan tetapi, Kano terkejut shock dia melihat orang berbeda, bukan si Harumi, melainkan si hantu sepatu. Namun kocaknya bolanya malah memantul ke mukanya si Harumi di hadapan si Kano. Dan ternyata Harumi nggak sadar apa yang barusan itu, tubuhku bergerak sendiri. Dan ternyata si sepatu hantu bicara, minta maaf ke Harumi, aku baru saja bangun tidur. Tiba-tiba saja aku kesal sama si Kano dan Harumi sadar dia barusan dirasuki oleh sepatu hantu. Sepatu itu pun berkata ke Harumi, kamu mau main basket kan? Rugi kalau kabur. Yang dimana Kano meladeni Harumi, ayo tanding 1 lawan 1 kalau mau main. Dan sepatu hantu berkata, buat dia mengingat namamu. Kamu bukan babi atau pohon mati, kamu adalah big man baru, Hidake Harumi. Namun lucunya Harumi malah gemetaran, dia jadi panik, sudah mencuri bola dari Kano senpai. Dan sepatu hantu menyuruh Harumi buat tenang, dan ternyata si Harumi ini sangat mengagumi Kano. Dan Kano yang berhasil menepuk bola dari Harumi, dia berkata, akhirnya tetap saja babi laut. Namun dengan gokil, Harumi langsung menerjang mengambil bolanya kembali.
Harumi kilas balik di mana dia pergi menonton turnamen basket meski sudah keluar dari klub, yang dimana ternyata dia melihat pertandingan Kano Senpai yang keren mencetak 3 point, dan sekarang Harumi tiba-tiba melemparkan bola ke atas gitu aja, yang dimana bola membentur backboard lalu Harumi berlari dan langsung melompat. Dimana sambil mengingat dirinya selalu berlatih dan berusaha keras sendiri, dan dengan sangat gokil Harumi menyambut bola dan berhasil melakukan dunk. Harumi pun tak kuasa teriak setelah berhasil melakukan dunk di hadapan Kano Senpai. Namun Kano dan yang lainnya malah pada langsung pergi, dan Harumi nggak sengaja memanggil Kano Senpai. Yang lucunya Harumi minta traktiran es krim karena dia menang, dan Kano menjawab, "Idih menjijikan, jersey itu nggak banget pakai jersey sekolah, jangan datang ke latihan pakai itu lagi." Yang dimana Kano menyambut Harumi ke tim basket, kalau nggak punya pakai saja celana basket cadangan punya aku. Tentu Harumi terkejut dan bingung, lalu dia pun minta maaf ke sepatu hantu dan akan membukanya. Namun sepatu hantu berterima kasih ke Harumi. Harumi pun bilang seharusnya aku yang berterima kasih. Namun tiba-tiba manajer datang dan panik memberitahu Harumi lupa akan ada latihan bersama SMA lain. Dan yang mengejutkan, Harumi yang selalu panik, dia berkata ke manajer dengan tenang, "Aku akan ikut, aku ingin main basket." Namun akhir cerita yang lucu karena Harumi nggak bisa melepas sepatu hantunya yang malah tidur lagi. Dan itulah cerita dari manga One Shot The Big and Ghost. Pakai baju merah, rambutnya